wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya kita mari mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh curahan rahmat-Nya pada kita, sehingga kita masih diberikan kekuatan dan keistiqomahan untuk senantiasa berjalan di atas syariat Islam, syariat yang akan mengantarkan kepada kita kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat kelak. Maka dari itu, barakallahu fikum, senantiasa syukurilah atas nikmat istiqomah tersebut. Kemudian salawat beserta salam kita hunjukkan kehadirat Nabi yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, malam Kamis kita membaca sebuah buku yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Masya Allah, buku yang syarat akan manfaat luar biasa, yang beliau beri judul Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Dan alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita keistiqomahkan untuk membaca dan berusaha mengamalkan dari isi kitab ini. Sampai sekarang kita pada bab yang ke-15, yaitu bab Al-Muhafadhah 'alal a'mal. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata penulis, yaitu Imam An-Nawawi, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya dan mengampuninya. Bab Al-Muhafadhati 'alal a'mali. Bab menjaga amal-amal saleh kita agar senantiasa terus-menerus. Nah, dalam bab ini Imam An-Nawawi, sebagaimana manhaj atau metode beliau dalam menulis, itu beliau menulis apa? Bab, kemudian setelahnya apa? Menuliskan ayat Al-Quran yang menjadi dalil atas bab tersebut. Baru setelahnya beliau mendatangkan apa? Hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan tema bab tersebut. Nah, inilah Islam ya ikhwan. Inilah syariat Islam. Itu syariat yang dibangun di atas standar yang pasti. Karena segala sesuatu itu perlu standar. Semua urusan kalau mau jalan dengan baik itu harus ada standarisasinya. Pasti itu. Standar gizi itu harus seperti ini. Ada standarnya nanti. Standar pendidikan seperti ini. Standar kelulusan seperti ini. Standar untuk bisa IPO seperti itu, misalnya kalau saham harus ada standarnya. Standar mutu ada standarnya, sehingga produknya bisa dijual, ada standarnya. SNI itu kan, berlabel SNI atau tidak, iya kan? Ada standarnya. Perkara duniawi aja
Segala sesuatunya ada apa? Standarnya. Otomatis perkara yang lebih penting, lebih jauh dan lebih luas cakupannya, yaitu tentang kehidupan baik dunia dan akhirat, gak mungkin gak ada standarnya. Standar itu adalah sesuatu yang baku, dia konstan, tetap dia, kebenarannya absolut, tidak ada kesalahannya sedikit pun. Mau diuji dari segi apapun pasti benar, karena itu standar. Dalam Islam itu seperti itu. Dalam Islam itu kita sholat, kita berniaga, kita bermuamalah, kita seluruh urusan kita itu punya standarnya. Standarnya adalah apa? Syariat. Syariat dibangun di atas apa? Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu Imam Nawawi rahimahullah ta'ala tatkala mengumpulkan sebuah bab, maka setelahnya beliau menggunakan apa? Standar daripada acuan bab tersebut adalah ayat ini. Acuan dari bab tersebut adalah hadis riwayat ini. Seperti itu. Standar kan konstan dia. Absolut, tetap, ya tidak? Sehingga apa? Ini menjadi apa? Acuannya. Jadi kalau orang berjalan di atas standar, pasti akan ketemu titiknya. Oleh karena itu barakallahu fikum. Pentingnya kita dalam beragama itu pakai standar yang jelas. Kalau kita mau berbicara tentang agama, mana apa? Dalilnya. Mana ayat Al-Qur'annya? Mana hadisnya? Seperti itu. Agar apa? Agar menjadi satu. Makanya kita bersatu, kaum muslimin itu bersatu. Tapi apa? Di atas apa? Standar yang jelas, yaitu apa? Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Nah, ini penting. Makanya kalau misalnya antum belajar, maka pastikan yang ngajar itu membawakan apa? Dalilnya. Atau kita ngajar, maka pastikan kita memiliki apa? Standarnya. Seperti itu, yaitu Al-Quran dan hadis. Kemudian kita apa? Membaca penjelasan dari Al-Quran dan hadis tersebut yang dijelaskan oleh para ulama. Seperti itu. Barakallahu fikum. Itu baru nanti kita apa? Selamat. Karena kita di atas standar. Nah, bab al-muhafadzah 'alal a'mal. Bab menjaga amal-amal kita agar terus-menerus berkesinambungan, tidak terputus seperti itu. Kemarin kan bab-bab sebelumnya kan banyak ya. Bab kasratut turuqil khair, banyaknya jalan-jalan apa? Kebaikan. Kemudian kemarin yang baru kita apa? Selesai adalah bab bersederhana dalam ketaatan dan yang lainnya kan. Nah, sekarang bab yang beliau bawakan adalah bab untuk apa? Menjaga amal-amal kita agar senantiasa terus-menerus tidak terputus. Nah. Kemudian beliau rahimahullah taala berkata, qala Allahu taala. Nah ini. Beliau langsung membawakan apa? Ayat Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang pertama yang beliau bawakan adalah ayat ke-16 dalam surat Al-Hadid, yaitu juz ke-27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Alam ya'ni lil ladzina amanu. Belum datangkah kepada orang-orang yang beriman, antah sya'qulubuhum lidzikrillah, agar mereka khusyuk, agar hati-hati mereka khusyuk di dalam mengingat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma nazala minal haqq, dan dengan
apa yang telah diturunkan kepada mereka berupa kebenaran, yaitu Al-Quran. Wala yakunu kalladzina utul kitab min qablu, dan janganlah mereka menjadi janganlah mereka menjadi seperti orang-orang yang telah diberikan kepada mereka kitab sebelum mereka. Siapa mereka? Ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Jangan orang-orang beriman itu menjadi seperti apa? Orang-orang apa? Yahudi dan Nasrani. Apa sifat orang Yahudi dan Nasrani yang dilarang yang ada dalam ayat ini? Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Fatala alaihimul amadu. Berlalu dalam masa yang panjang waktu kepada mereka, faqasat qulubuhum, dan hati mereka menjadi keras. Nah, yang menjadi apa? Syahid, yang menjadi sandaran pada bab ini adalah ini. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Hendaknya orang-orang yang beriman itu jangan mereka menjadi orang-orang Nasrani dan Yahudi yang mereka itu apa? Berlalu kepadanya waktu, tapi hati mereka menjadi apa? Keras. Berlalu kepada mereka waktu, tapi hati mereka menjadi keras. Kenapa hati mereka menjadi keras? Kata Syekh Utsaimin mengatakan, watarokul a'mala, mereka meninggalkan amal soleh. Mereka enggak mau beramal dalam waktu yang lama. Akibatnya apa? Faqasat qulubuhum, maka hati mereka menjadi keras. Nah, di sini berarti ada apa? Hendaknya kita kalau sudah beramal, kita terus beramal. Jangan tinggalkan apa? Amal soleh yang sudah kita kerjakan. Kalau ditinggalkan nanti apa? Menjadi orang Yahudi dan memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh sifat orang Yahudi dan orang Nasrani. Yang dalam ayat ini yang sifatnya adalah apa? Hati mereka keras. Kenapa hati mereka keras? Taroku al-a'mala, karena mereka meninggalkan amal soleh. Seperti itu. Barakallahu fikum. Dan ternyata benar ya ikhwan, barakallahu fikum. Coba semua kita pasti, tanpa terkecuali pasti, kadang kita dalam keadaan imannya naik. Kita banyak melakukan amal soleh. Dan sangat sedikit mungkin apa? Melakukan dosa. Ya, melakukan dosa tapi berusaha betul-betul menghindarinya. Tatkala iman sedang naik, walaupun kadang turun. Tatkala kita naik, coba hati kita lunak, mudah menangis, iya kan? Seperti itu. Melihat misalnya apa? Melihat api saja mungkin kita bisa takut. Kalau kayak saya misalnya yang petani itu, pas awan-awan sementlep lagi panasnya orang umum, astagfirullahaladzim. Aduh, panas nemen ya gitu ya. Bagi saya yang hatinya keras mungkin biasa aja. Tapi mungkin sebagian orang bisa tatkala merasakan panasnya terik matahari di siang hari, dia bisa meneteskan air mata. Ya Allah. Ternyata ya, isi nang dunia panasnya kayak gini loh. Ini besok kepriwe. Iya tidak? Seperti itu. Masya Allah. Lunak hatinya. Untuk apa? Mudah menangis. Pernah kan kita merasakan seperti itu kan? Tapi gak jarang juga dibacakan ayat, dibacakan apa seperti itu, gak ngefek belas. Keras hati kita. Kapan itu? Pasti kita sepakat ini jawabannya. Kita mudah menangis, lunak hati kita tatkala kita sedang apa? Naik imannya. Salah satu apa? Tandanya adalah kita banyak melakukan apa? Ketaatan. Mudah kita untuk menangis. Tapi sebaliknya, tatkala iman kita turun, tandanya apa? Banyak kita melalaikan kewajiban, mungkin banyak apa? Larangan-larangan yang kita langgar. Keras hati kita. Gak pernah menangis itu. Lihat orang mati, apa ya wong ya. Kudune mati ya mati, seperti itu. Karena tangganya mati, jadi
Ya ora apa-apa. Wong ya wis mati ya mati. Ya betul ucapan dia, tapi enggak bergetar, enggak takut. Kapan dia nusul itu kan, malah anak wong mati kok bisa-bisa guyonan, cengengesan. Apa? Cerita dewek gitu kan, ngaklak-ngaklak seperti itu ya. Subhanallah. Seperti keras hatinya. Keras di sini bukan artian kayak batu ya, bukan ya. Maksudnya tadi tidak mudah apa? Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mudah apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, maka dari itu barakallahu fikum. Di sini ada apa? Anjuran agar hati kita tidak keras. Berarti apa? Harus apa? Melakukan amalan terus-menerus berkesinambungan. Seperti itu. Hanya kalau sudah kita melakukan sesuatu, lazimkan. Dan kita sudah banyak membaca hadis-hadis kemarin kan. Bagaimana ada seorang sahabat itu kan yang bertanya kepada Rasulullah, saya mampu puasa ini. Ya, cukuplah puasa sebulan 3 hari aja. Masih sanggup ya Rasulullah. Ya puasa Senin Kemis. Masih sanggup ya Rasulullah. Ya udah. Puasa seperti puasanya Nabi Daud. Sehari puasa, sehari berbuka, sehari puasa, sehari berbuka. Dan tidak ada yang lebih baik dari itu. Kemudian apa? Dia kan yang meriwayatkan hadis kan, kalau seandainya dulu saya menerima rukhsah atau kemudahan Rasul, ini saya enggak keberatan dalam hal ini. Kenapa? Dia istiqomah mengamalkan apa? Karena dia sudah dulu apa? Memilih apa? Puasa Daud. Sampai sepuhnya dia masih tetap puasa Daud. Masya Allah. Luar biasa kan? Karena tadi untuk melunakkan hati kita. Kalau hati kita lunak itu hidup enak gitu. Kayak paham loh Ustaz. Kayane. Ya kadang ngerasa kena lagi dong apa? Ain dong madan ngalim itu kan. Seperti itu ya. Ada kepenak ya. Mudah kita apa? Ngelos dengan dunia gitu loh. Seperti itu. Dagang rumpadi ya biasa bae lah. Rumpadi ya bisa li pahala iki wong aku usaha halal gitu. Ditipu. Aduh. Apa tuh. Tapi ya berusaha ngeles. Sing ora ketipu ya si akeh iki lah. Walaupun benar kemutan ya mantan madeg. Subhanallah. Malah tambah ya insyaallah gitu kan. Seperti itu. Tapi kalau kita apa? Jarang melakukan amal soleh, hati kita keras, sedikit aja ujian bagat loh. Emosi loh bisa loh. Iya tidak? Kita kan pernah atau sering kan? Seperti itu. Diuji setitik guys, waduh, murup bisa. Karena hati kita keras. Antum tahu kan? Nih, ini kan beda padat ya kacangan ini minyak wangi baru ini mau pecah. Sing resi ya. Ini kan benda padat, sama-sama benda padat. Ini benda padat. Ini padat. Karena keras kalau kita benturkan itu sakit. Karena percaya Abu Ammar, coba sirai jeblas na tembok. Karena atas. Sakit kan? Karena keras. Beda tatkala lunak. Misalnya tanah liat atau apa kan, kita lempar ke benda yang padat, ke tembok kah atau ke batu kah, benturannya berkurang. Begitu juga hati kita. Tatkala hati kita keras, ada sedikit benturan, padahal benturannya mungkin sedikit. Itu rasanya manyere umum ya. Itu siapa yang bunyi kerining-kerining? Ada? Hah? Yang bunyi kerining-kerining apa itu, Om?
ada HP yang bunyi. Tatkala hati keras atau benda keras dengan ketemu dengan benda keras, seperti itu. Benturan yang sebenarnya tidak terlalu keras, tapi karena sama-sama keras, maknyer. Seperti itu. Tapi tatkala satu lembut, bahkan benturannya mungkin besar, musibahnya besar, cobaannya besar, tapi dia memiliki hati yang lembut, plek. Bisa-bisa orang moni, bisa-bisa. Seperti itu. Padahal dia punya ujian besar sekali. Kalau ditimpakan kepada kita, waduh, jadi rempeyek, hancur lebur. Seperti itu. Ujiannya besar. Tapi karena dia memiliki hati yang lunak apa? Benturannya Tapi tadi orang-orang yang memiliki hati keras seperti itu, masalah, ya Allah, masalah ngesuk uang belanjane biasa duwe 70, sikit duwe 50. Kan akeh sebenarnya kan. Bisa gubes loh. Bisa geger. Sering ngrungok? Aku sering ngalami, malah Ustaz orang sering krungu maneh. Aku dewek. Seperti itu. Padahal 50.000 masih berkurang, suaminya mungkin lagi ada sedikit berkurang penghasilannya atau apa, hanya bisa mengasih uang belanja 50.000. Subhanallah, bisa-bisa nih nreng-teng kayak motor bobokan. Motor bobokan sih orang nreng-teng ya. Motor king, kreng. Subhanallah. Itu. Makanya barakallahu fikum. Kalau kepengen kita tidak memiliki hati yang keras, maka apa hendaknya kita terus-menerus menjaga amalan kita. Nah, kemudian beliau Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan ayat yang kedua, yaitu dalam surat Al-Hadid juga, ayat ke-27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qaffayna bi Isa bin Maryam wa atainahu al-injil wa ja'alna fi qulubil ladina ittaba'uhu ra'fah wa rahmah wa rahbaniyah ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Naam. Wa qaffayna bi Isa bin Maryam. Kemudian kami iringkan setelahnya para rasul dan juga berikutnya adalah Nabi Isa ibni Maryam. Wa atainahul injil, dan kami berikan kepadanya yaitu kitab suci Injil. Wa ja'alna fi qulubil ladina ittaba'u ra'fah, dan kami jadikan di hati-hati orang yang mengikutinya, mengikuti Nabi Isa tadi, kasih sayang. Wa rahbaniyah, dan rahbaniyah. Itu rahbaniyah itu kerahiban gitu ya. Dalam agama Nasrani kan ada namanya rahib-rahib seperti itu ya. Ibtada'uha, yang mereka melakukan itu, mengadak-adakannya. Ibtada'u itu bid'ah. Berarti kerahiban itu dalam agama Nasrani itu tidak pernah diajarkan oleh siapa? Nabi Isa alaihissalam. Itu adalah bid'ah. Jadi ternyata ya ahli bid'ah itu bukan cuma di tubuh kaum muslimin ya. Atau orang Kristen juga ada ahli bid'ahnya itu ya. Udah kafir bid'ah lagi itu. Aduh, kasihan itu ya. Kasihan di atas kasihan itu. Nah, barakallahu fiik. Ma katabnaha alaihim, padahal kami tidak pernah mewajibkan namanya kerahiban kepada mereka. Rahib kan antum tahu kan? Mereka mengatakan sebagai orang suci sehingga mereka tidak menikah dan yang lainnya, ya kan? Ada amalan-amalan tertentu yang harus dilakukan kalau dia pengen menjadi seorang rahib. Tidak menikah misalnya. Tapi namanya manusia itu, barakallahu fikum, itu sudah
ditakdirkan secara jibiliyah, secara fitrah untuk apa? Memiliki syahwat. Makanya banyak rahib memang nggak menikah, tapi mereka zina, dan itu sudah terbukti seperti itu. Karena tidak mungkin syahwat itu untuk apa? Dihilangkan, kecuali mereka mengkebirinya, mengkebirilah. Tapi nggak dikebiri ya tetap syahwatnya tetap ada seperti itu. Nah, ini karena menyelisihi apa? Ketetapan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Bahkan para nabi itu dulu itu banyaknya istrinya itu lebih dari satu. Seperti itu. Nah, ilabtigha ridwanillah, kecuali untuk mencari ridho Allah. Yang diwajibkan itu bukan apa? Kerahiban, tapi yang diwajibkan oleh Allah adalah sesuatu yang apa? Mendatangkan apa? Keridhaan Allah. Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha, dan mereka tidak menjaga semestinya. Apa makna ra'auha haqqa ri'ayatiha? Syekh Utsaimin mengatakan mereka tidak melakukannya terus-menerus. Tidak melakukan amalan-amalan yang mendatangkan keridhaan Allah tersebut terus-menerus. Nah, di sini berarti apa? Harusnya kita itu seorang yang beriman, kalau sudah melakukan amal kita jaga terus-menerus. Nah, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 92. Wala takunu kallati naqadat azlaha min ba'di quwwatin ankasa. Dan janganlah kalian menjadi seperti wanita yang dia menguraikan pintalannya yang sudah kuat menjadi apa? Terlepas. Seperti itu. Jangan kalian, ini penyerupaan dengan wanita kan biasanya mereka menyulam ya. Seperti itu, menjahit atau yang lainnya seperti itu. Tapi kadang ada yang udah dijahit kuat malah dilepas lagi. Nah, ini jangan seperti itu. Itu gitu apa? Ini perumpamaan orang sudah beramal, sudah bahkan mungkin mujahadah dalam amalnya, karena ada bab al-mujahadah itu ya, di bab awal-awal ya. Sudah bersungguh-sungguh dalam amalnya, tapi apa? Naqadat, dia apa? Melepaskan amalannya tadi, meninggalkannya. Jangan seperti itu. Seperti itu. Berarti dilarang kita. Kalau kita sudah apa? Melakukan amalan, hendaknya kita apa? Terus-menerus. Dijaga amalan kita. Makanya barakallahu fikum. Rasulullah SAW itu mengatakan apa? Ahabbul a'mali indallahi adwamuha wa inqal. Amalan yang paling disukai di sisi Allah adalah apa? Yang paling berkesinambungan, walaupun sedikit. Gak apa-apa, sedikit tapi terus. Karena ini sesuai dengan apa? Fitrah, sesuai dengan syariat, sesuai dengan kemampuan. Yang sedikit itu kalau dilakukan terus-menerus, nanti kita akan punya kemampuan untuk apa? Meningkatkan. Ya tidak? Kan kita nggak bisa ya, kawan. Tiba-tiba antum sehari 1 juz baca Al-Quran. Kecuali yang sudah membiasakan, ya kan? Kita istiqomahkan aja mungkin 1 muka. Istiqomah, tapi kita paksakan diri untuk istiqomah 1 muka. Nanti akan apa? Kuat, kita sudah terbiasa, bertambah nanti. Bisa apa? 1 lembar. Membaca sehari 1 juz bisa. Tapi seminggu sekali. Atau malah setahun pas puasa trok, sing bisa apa? Sedina baca 1 juz. Ya tidak? Untuk istiqomah berat, jarang orang yang bisa istiqomah seperti itu kan. Kenapa? Ya karena tadi kemampuannya belum siap. Makanya latih, jangan kita berburu-buru untuk apa? Mendapatkan sesuatu yang besar. Tapi apa? Bertahaplah. Dari sedikit naik lagi seperti itu. Syariat Islam bertahap. Lebih baik antum itu untung terus daripada untung sekali besok rugi. Cari bagaimana caranya untung dulu. Akhirnya habit kita, kebiasaan kita adalah apa? Untung. Jangan modal sing gede banget.
Karena segala sesuatu itu kalau sesuatu akan berbanding lurus gitu kan. Si untungnya gede, ya potensi rugiannya apa? Gede juga. Ya tidak? Seperti itu. Cari yang continue dulu. Continue. Untung cedik ora apa-apa. Tapi kebiasaan kita adalah apa? Untung terus gitu kan. Masa ana Ustaz? Ya ora paham, Bang. Aku juga seringnya rugi. Seperti itu. Barakallah. Baru nanti kalau sudah terbiasa kita apa? Dengan hal tersebut kita naikkan. Nah itu. Makanya di sini tadi jangan kalian menjadi seperti wanita yang apa? Sudah menguat, memintal, kemudian melepaskan pintalannya tadi. Sudah kuat-kuat kita. Ya ini, dan ini ternyata ya ikhwan barakallahu fikum. Ini subhanallah ini. Enggak, pokoknya semua kaum muslimin, mau yang sudah hijrah, mau yang belum itu. Contohnya yang sudah hijrah ya. Kalau misalnya saya buka program Mati Ilmi gitu ya misalnya. Pertama yang ikut, Masya Allah, 20 gitu kan. Coba lama-lama berundul seperti itu. Apalagi kalau bacaan bahasa Arab, ya kan? Yang ikut pertama 25. Nanti ujung-ujungnya tinggal 5. Itu masih mending ya. Masih tinggal 5. Kalau tinggal 2, 5. 5-nya yang hilang, jadi tinggal 2. Seperti itu. Masya Allah. Dan itu terbukti kan? Betapa banyak coba. Awal-awal itu Masya Allah menggebu-gebu. Makanya dalam pepatah kita kan sudah ada itu kan. Semangat kerupuk, ya kan? Nah itu menyelisih syariat Islam itu, semangat kerupuk itu. Pertama tuh Masya Allah. Luar biasa. Ternyata hal itu tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang dicintai adalah yang berkesinambungan walaupun sedikit seperti itu. Nah. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Kata para ulama, maksud al-yaqin di sini adalah al-maut, kematian. Sembahlah, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus beribadah. Kapan kita beribadah? Sampai ajal menjemput kita. Berarti terus menerus. Itu. Terus menerus. Itu yang pertama setelah pertolongan dari Allah tentunya ya. Itu faktor pertama adalah apa? Ilmu. Faktor pertama adalah apa? Ilmu. Itu. Nggak ada faktor yang lebih tinggi setelah taufik, setelah apa? Pertolongan dari Allah daripada ilmu. Makanya kalau kepengin bisa istiqomah dalam amalan kita, lebih penting daripada beramal adalah apa? Datang ke majelis ilmu. Itu jauh lebih penting. Coba aja sih. Kalau kita sudah mulai apa? Meninggalkan majelis ilmu dengan bisikan-bisikan setan tadi, misalnya, mendingan pas lagi ngaji daripada ngaji baca Quran dari rumah. Mungkin dipalingkannya pada ibadah juga. Tapi lama-lama karena kita tidak dapat asupan, tidak dapat ilmu, akhirnya apa? Ya baca Quran ya apik sih, tapi ya dolan karo anak bojo ya perlu. Nah, seperti itu. Dipalingkannya itu bukan yang kemaksiat, bukan. Tapi dari hal-hal yang apa? Mungkin ibadah lagi, tapi tidak seurgen yang awal. Dari ibadah mungkin jadi perkara yang apa? Mubah, perkara yang boleh. Jalan-jalan kan boleh, nggak dosa. Iya kan? Seperti itu. Nanti habis itu apa? Dijatuhkan ke maksiat mulai sedikit. Yo, musuh anak bojo dolane nang sawah, bae nang pinggir kali, bae nang pule.
Deleng apa sih nang kana. Terus nek top-topnya paling maring apa? Mina padi. Itu teka-tekane esuk tengah 6 sing lumune gratis. Ya sekali-kali degari mall. Bisikan saya setan. Bawa ring cerita mall. Dosa ring cerita mall? Ya enggak. Turun tadi. Yang tadinya jalan-jalannya kita aman, mata kita dijaga dari aurat-aurat yang terbuka, ya kan? Dialihkan ke setan dengan bisikannya tadi, lembut sekali kan? Jadi ngomong bocah jadi. Dibawa ke cerita mall, lihat apa yang apa? Tidak boleh dilihat. Mencium apa yang tidak boleh dicium. Akhirnya terbiasa. Jebulane enak ya. Kita ngerti dina minggu kayaknya lebih akeh ya. Nah, dina minggu lah, ringan maning lah. Nah, seperti itu. Bisa terus-menerus dijatuhkan. Yang tadinya apa? Tadinya itu bukan langsung ke Lita Mall, apalagi ke Sarkem, apalagi ke GS itu ya. Tadinya itu adalah dipalingkan dari majelis ilmu kepada membaca Quran. Terus seperti itu. Sedikit. Oleh karena itu barakallahu fikum. Kalau pengen istiqomah setelah pertolongan Allah, yang pertama adalah ilmu. Ilmu itu. Yang kedua adalah suhbatus salihin. Memiliki circle orang-orang yang saleh. Berteman dengan orang-orang yang saleh. Itu penting sekali. Berteman di sini bukan berarti aku jadi ustaz ya, wis ngaji ora kena srawung karo wong sing Allah, karo sing wong maksud. Bukan itu. Maksudnya suhbah itu apa? Orang yang kita tongkrong dengannya, duduk dengannya lama seperti itu, betul-betul jadi orang yang saleh. Adapun kita bersosial, berniaga, berjualan, berdagang, bermasyarakat, ya pada siapapun, cuma menjadikan teman dekat itu harus orang saleh. Karena Rasulullah SAW bersabda apa? Permisalan teman baik itu seperti penjual minyak wangi. Kalau kita tidak membelinya, ya kita bisa dikasihnya. Kalau tidak dikasihnya, dia bisa kecipratan mambune wangi. Iya kan? Seperti itu. Intinya kita dapat wanginya. Bukan karena tuku atau karena duwe atau minimal apa? Mambu wangi lah. Iya kan? Sembriwing gitu kan. Dan permisalan orang yang buruk adalah seperti pandai besi. Kalau kita nggak kebakar, ya kecepretan, nek ora ya keduman mambu sangit. Iya ora? No. Antum dolan ning pandai besi tadi. Bali-bali itu bojone kotak. Mambu sangit temen bah. Seperti itu. Kalau antum berteman dengan orang-orang buruk, antum nggak ikut, jenengan nggak ikut, tapi neng masyarakat pasti tetap lah batir kaya ora beda itu lah, mesti pada lah, radora ya 11-12 lah, iya tidak? Seperti itu. Tapi kalau kita bermasyarakat iya, ya cuma sekedar bertegur sapa, bermuamalah, tapi orang perak. Seperti itu. Jangan. Itu tips yang kedua. Kalau kita mau istiqomah, yaitu carilah teman apa? Yang saleh. Tips yang ketiga, ditunggu ya. Tips yang ketiga, lain kali ya. Ini sudah azan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.